Jadi dosa adalah sesuatu yang membuat kita najis, dan bahkan kenajisan ini membuat orang lain najis, dan bahkan yang lebih buruk lagi kalau oknum-oknum sorga pun kita najiskan. Nah, itu yang memang di dalam bahasa Alkitab kemudian secara khusus disebut dosa yang mendukakan Roh Kudus. Nah, tapi itu termasuk dosa namanya. Sementara kalau hanya kerugian-kerugian secara sosial saja, selama itu tidak menajiskan orang, maka dia hanya dikategorikan berbuat salah. Tetapi masa di PL dengan di perjanjian baru kan beda, saudara. Sebutlah di periode padang gurun, orang Israel baru sementara belajar untuk menjalani hidup yang baik, hidup yang terhormat. Mereka diajari dulu dua marka besar ini. Dosa dengan salah itu apa? Tujuannya supaya paling tidak mereka memikirkan dahulu. Mereka dapat memisahkan, mengelompokkan mana yang masuk di dalam kenajisan dan akibat-akibatnya, dan mana yang hanya sekedar merugikan orang. Setidaknya kan mereka sedang belajar tahu dulu. Mereka belajar untuk memisahkan dulu, mengelompokkan dulu semua perilaku-perilaku. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang bahkan merugikan dunia akhirat. Gitu. Maka dilihat dari konteks ini, membedakan dosa dengan salah masih, sebutlah masih masih baiklah. Masih nggak apa-apa. Tapi kalau saudara lihat perkembangan Alkitab, manusia sudah tidak bisa lagi bahkan dieliminasi. Tujuannya memisahkan atau membedakan dosa dengan salah, supaya setidaknya manusia kalaupun bikin salah jangan sampai berbuat dosa. Kira-kira begitu pemikiran perjanjian lama. Karena dosa dianggap kesalahan yang super berat. Kenapa? Mengandung resiko kenajisan, mengandung resiko hukuman Allah. Kalau dosa paling hanya penyakit, salah paling hanya penyakit. Itu tujuannya supaya manusia itu lebih berhati-hati ketika dia buat salah. Oh, jangan sampai saya bikin dosa. Kalau di awal-awal masih tidak apa-apa, saudara. Kenapa? Mereka baru belajar tahu, baru belajar berperilaku. Tapi kalau saudara lihat di dalam cerita Alkitab, manusia ini kan makin beringas. Nah, orang Israel juga makin beringas. Dikasih tahu, ditambahkan hukum, bukannya makin tertib, malah makin banyak pelanggaran. Ditambahkan banyak pasal, banyak hukum, supaya setidaknya kalau mereka buat salah, besok-besok mereka mengeliminasi kesalahan, malah justru mereka malah menambah salah, malah lebih dekat kepada perbuatan dosa. Paham jalan pikiran ini, saudara ya? Paham ya urutan-urutan ini? Itu sebenarnya di dalam perjanjian baru, atau paling tidak di dalam periode nabi-nabi, dosa dengan salah itu udah gak bisa dibedakan lagi. Berbuat salah ya tetap dosa, karena ujung-ujung di dalam kesalahan manusia ada kenajisan di situ. Di dalam kesalahan manusia, bahkan nama Tuhan pun dicemarkan di situ. Makanya nabi-nabi berkhotbah, bernubuat, itu bahasanya sudah lebih keras. Enggak lagi seperti imam-imam membedakan antara dosa dengan salah, masih bisa. Jadi saudara harus lihat beberapa perkembangan-perkembangan di dalam Alkitab ini. Ini bangsa yang baru belajar. Enggak ngerti perilaku baik itu seperti apa, karena bangun tidur sampai mau tidur, besok bangun tidur lagi sampai mau tidur lagi, mereka cuma tahu kerja. Tidak sempat mereka bersekolah, tidak sempat mereka baca firman, baca Taurat. Tidak sempat mungkin bahkan mereka memiliki waktu keluarga. Apalagi saudara baca di dalam kitab Keluaran, ketika orang Israel bertambah banyak dan orang-orang Mesir sudah mulai ketakutan sebab jumlah mereka, populasi mereka berkali-kali lipat dari orang Mesir sendiri, maka supaya orang Israel ini jangan sampai punya peluang untuk melihat kekuatan mereka,
Alkitab berkata, Firaun menambahkan jam kerja dan beban kerja orang Israel. Supaya tiap bangun tidur sampai mau tidur yang dipikirkan hanya kerja, kerja, dan kerja. Gak mikirin Tuhan sama sekali. Nah itulah susahnya saudara. Kalau terlampau banyak kita mencurahkan perhatian pada kerja, kerja, dan kerja. Seperti yang saya bahas 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Pelayanan kita kepada Tuhan itu tidak ada. Pelayanan pribadi kita kepada Tuhan itu yang minim. Kenapa? Karena kita pikir di sela-sela kepadatan kita kerja, kita masih bisa memberi waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita anggap itu udah cukup. Konyol lagi, kita anggap itu udah baik. Ya, lebih dari cukup. Maka saudara, dari ayat ini kita harus belajar tahu apa yang kemudian dibedakan dari persyaratannya. Karena itu menunjukkan resikonya juga, nilainya juga. Bahwa yang disebut dengan perbuatan dosa, sehingga harus ada korban penghapus dosa. Kan saudara belajar ada empat golongan. Imam lain, masih ingat ya? Kemudian umat Allah lain. Ini yang disebut dengan umat Allah artinya yang wajib tugas. Lalu pemuka-pemuka lain. Lalu rakyat jelata lain. Artinya supaya mereka tahu bahwa yang ditanggungkan atas seseorang itu dibedakan berdasarkan statusnya. Yang lebih rohani kalau bikin dosa udah kelewatan namanya. Harusnya kan yang paling rohani ya kalau bisa minimal lah bikin dosanya. Gitu. Tapi kenyataannya tidak sedikit saudara yang justru harusnya ada pada kelompok teladan mengeliminir dosa malah banyak-banyak bikin dosa. Nah itu makanya resikonya ditanggung berbeda. Tapi kalau korban penebus salah, 4 kelompok ini sudah nggak ada lagi. Hanya ada 1 syarat. Nah itu berarti tanggungannya lebih ringan. Maka kita baca sekarang Imamat pasal yang ke-5. Mulai dari ayat yang ke-14. Ini ulasannya paling sedikit saudara ya. Dari pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7. Lalu ditambahkan dengan pasal 7 sampai ayat 10. Tapi saya ingin saudara baca dulu bersama-sama dari Imamat 5 ayat 14 tertulis begini. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusannya, sebutan salahnya, seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya. Dengan menambah 1/5 lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu sehingga ia menerima pengampunan. Nah kalau saudara lihat kemudian langsung dulu ke pasal 6 ayat yang pertama. Ditulis begini, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya,
Atau bila ia menemui barang hilang, memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemunya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Jadi prosesinya, saudara, dari dosa-dosa, dari saya sebutkan one prestasinya. Kalau saudara baca lagi nanti dengan teliti 2-3 kali. Maka apa beda antara korban penebus dosa dengan penghapus dosa dengan penebus salah? Penghapus dosa semua yang berhubungan dengan hal yang najis. Kena yang najis, mengutuki, itu kan namanya ya yang kita punya doang yang bisa kita pertahankan. Sumpah demi HP saya, nggak apa-apa kalau saya jujur, HP saya tetap saya pertahankan. Itu memang milik saya. Tapi kalau saya sumpah demi yang lain, kan pada dasarnya juga bukan milik saya. Sumpah demi nenek moyang. Nenek moyang kita kan bukan punya kita. Kita yang punya mereka, saudara. Kita lahir karena mereka, gitu loh. Jadi karena alasan inilah, sebenarnya di pasal 5, cuman saya sengaja nggak baca pasal 5-nya, Matius pasal 5. Tapi di situ sudah ditulis, janganlah bersumpah sebab berat. Nah, kita mundurlah pasal 5-nya. Sebab beratlah sudah resikonya. Matius pasal 5. Mari kita lihat pasal 5 ayat yang ke 21. Pasal 5 ayat 21. Ini kan tentang ayat 33. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Saya garis bawahi ini dulu, saudara. Di dalam PL memang, di dalam PL tadi kita baca, Allah melarang mereka untuk bersumpah palsu. Tapi kalau sumpah itu mereka pegang karena mereka benar, masih boleh. Cuman jangan lupa, kan tadi saya sudah bilang, aturan di imamat itu dibuat untuk orang yang memang baru belajar untuk mengenal, mengidentifikasi mana perbuatan baik, mana perbuatan tidak baik. Paham ya? Jadi jangan saudara pikir, loh kok di PL boleh, di PB enggak boleh gitu. Karena ini kan ada perkembangan yang perlu saudara tahu. Di PL lagi sekali, aturan itu memang masih sangat dangkal, sebutlah begitu. Karena ini ditujukan bagi bangsa yang baru mau belajar, memilih, mengidentifikasi, memisahkan, menginventarisir mana yang masuk golongan perbuatan baik, mana yang setengah baik, mana yang tidak baik, mana yang berdosa, mana yang terkutuk, mana yang mulia. Itu sedang diinventarisir semua. Ini bangsa yang baru belajar. Sama kayak saudara ngajarin anak-anak gitu. Jangan pegang-pegang pisau ya gitu. Pegang pisau, saudara mau bilang apa kan sah-sah saja. Pegang pisau itu dosa. Anak-anak kan nggak tahu. Ya aja gitu. Tapi kalau saudara kemudian melarang anak-anak saudara yang sudah berusia 15 tahun, jangan pegang pisau ya, pisau itu berdosa. Nah, saudara dikomplain gitu. Paham saudara ya? Jadi ini karena orang yang belum tahu, maka masih ada, sebutlah diluaskan sumpah itu. Supaya orang Israel ketika masih diperbolehkan bersumpah, mereka tahu bahwa risiko sumpah itu adalah milik mereka akan lepas. Kalau mereka bohong. Apa yang kita punya
pasti akan menjadi milik orang lain kalau ketahuan kita bohong. Nah itu, jadi mereka mikir di situ. Maka dengan begitu mereka hati-hati dalam bersumpah. Nah itu maksudnya di ayat yang ke-33 saya baca lagi. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan pegang sumpahmu di depan Tuhan. Nah tapi ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, nah ini hukum yang Yesus perbaharui, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar, dan jangan engkau bersumpah juga demi kepalamu. Kenapa? Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jadi artinya jangan karena kita pikir, oh ini HP saya, ini kan HP saya beli, berarti saya boleh dong sumpah demi HP saya. Toh kalau memang saya bohong ini lepas, ntar saya beli lagi. Betul. Tapi HP-mu datang dari duit, duitmu datang dari Tuhan. Jadi gak boleh sumpah demi apapun, saudara. Sumpah demi cotton bud juga gak boleh, saudara. Walaupun cotton bud itu kecil gitu ya, murah gitu. Segala sesuatu yang kita punya datang dari Tuhan. Makanya kita bilang apapun jangan lagi pakai sumpah. Nah itu makanya Yesus baharui hukum itu. Kalau di PL, di kitab imamat, kenapa masih boleh? Supaya orang Israel belajar resiko. Karena apa? Kalau sampai sumpahnya ternyata bohong, mereka mesti ditambah berapa? 20%. Tuh, kalau sekarang saudara, kalau Yesus nggak baik-baik hati, memperbaharui sumpah ini, lalu dia nggak ngelarang orang bersumpah, maka percayalah saudara seumur hidup selalu akan bayar 20% tambahannya. Yang untung imam. Tuh, mau gitu kan. Mau nggak sekarang pertanyaannya? Kalau ketawa kan berarti kan protes kan, gitu. Berarti bagus dong nggak usah sumpah. Kenapa? Berarti aman, nggak perlu nambah 20%. Gitu loh Tuhan itu baiknya. Tapi sudah dibuat baik aja orang Israel nih, masih saja merokok dosa. Makanya di dalam Alkitab sumpah kan tidak boleh. Di dalam perjanjian baru ditegaskan seperti itu. Walaupun masih ada yang suka pakai sumpah. Dan bahkan dikasih tahu, mau sumpah demi apapun kan tetap tidak ada hak sama sekali bagi kita untuk mengklaim menjadi miliknya. Nih ya, saya kasih tahu. Matius pasal 23. Apapun yang kita ucapkan di dalam sumpah itu kan tidak ada yang sebenarnya dapat kita klaim sebagai milik kita. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-16, 23 ayat yang ke-16 mulai. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ya. Ini dikasih perbandingan ini. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Ini malah diajari perbandingannya toh. Tapi saudara lihat nanti tujuannya apa. Ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya.
Barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Jadi mengucapkan satu kata sumpah itu muatannya banyak. Dan karena setiap muatan di dalam satu kata yang dilepas di dalam sumpah itu tidak bisa kita ganti. Atau tidak bisa kita berikan ke orang lain sebagai jaminan. Sumpah itu kan jaminan. Sumpah demi HP saya. Kalau saya salah, HP ini harus jadi milik orang lain. Paham itu ilmu sumpah. Lalu saudara bilang, sumpah demi sorga. Lalu pertanyaannya, emang kita punya sorga itu? Lalu kalau kita salah, emang nih sorga buat lu aja gitu. Kan gak ada. Begitu juga yang lain. Maka sebenarnya di dalam ayat ini ingin menunjukkan bahwa sumpah demi apapun kita gak bisa. Dan tidak layak bahkan. Sebab gak punya barang yang bisa kita jadikan jaminan. Dalam tanda kutip kayak barang gadai, dijadikan jaminan yang nanti akan menjadi milik orang lain kalau kita bohong. Kalaupun kita jujur, yang dapat kita beri kepada Tuhan. Maka kalau sampai kita betul-betul masih dapat berkorban, kita masih bisa memberi persembahan kita. Bahkan yang saudara beri kepada Tuhan bukan lagi persembahan barang. Hidupmu yang sudah engkau bawa ke gereja. Saudara pernah merasa enggak itu? Orang Israel dulu perlu bawa sapi, bawa kambing, saudara. Sampai ke bait Allah pun di zaman Daud itu masih terjadi. Tapi di zaman Yesus enggak perlukan lagi. Toh meja-meja penukar dihamburkan, tahu kan ceritanya? Gak perlu lagi, gak usah bawa-bawa sapi, bawa kambing. Yang saya cari itu kau bawa enggak dirimu ke gereja. Itu saja. Bawa enggak hidup kita itu ke gereja. Oh saya bawa. Buktinya apa? Tuh tubuh saya datang. Iya tubuhmu datang, ya sudah. Lalu kemudian pantat kita taruh di kursi, tapi pikiran saudara melayang. Entah melayang kemana saya nggak tahu. Melayang sampai ke Bogor, Puncak, Taman Safari. Aduh, itu duduk di gereja. Lalu Tuhan melihat hati saudara. Kira-kira itu sama seperti lebih bagus sapi. Sapi mati dia nggak bisa ngapa-ngapain sudah kan. Maka harga sapi akan jadi lebih mahal dari harga manusia yang ke gereja. Jadi ke gereja itu kesiapannya nggak cuman sekedar yang penting bawa diri. Kalau cuman bawa diri berarti sama dengan sapi. Itu bukan prosesi. Kalau dalam perjanjian baru saya sederhanakan bukan liturgi, bukan tata ibadah. Yang membuat kita sepertinya susah dekat dengan Tuhan itu ya kemauan kita sendiri sebenarnya. Mau gak dibuat sebenarnya menjadi orang yang betul-betul berukuran pas gitu. Ditimbang pas untuk Tuhan. Karena ada orang yang sedang ditakar saudara yang namanya Petrus. Ketika Petrus itu di mana ya? Yang Yesus kemudian bilang Petrus aku melihat iblis sedang menampi engkau. Matius pasal 16 kalau tidak salah. Atau ya sambil dibantu di searching lah ya. Aku melihat iblis sedang menampi engkau katanya. Antara Matius pasal 15. Karena kalau di pasal 16 itu yang justru Yesus menghardik Petrus. Kalau saya baca di Matius 16 ayat yang ke 27
3. Di situ Yesus berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Jadi kalau hidup manusia gak pernah mikirin Allahnya, jangan-jangan sudah ada setan yang nongkrong di pikiran saudara. Tapi kan saya gak mikirnya nggak jahat-jahat Pak, baik-baik, mungkin gitu. Iya. Sekarang saja saudara, tadi saya sudah katakan, di dunia peradilan yang baik saja bisa menjadi tidak baik. Mau berbuat benar saja bisa menjadi salah. Kenapa? Karena lingkungannya saja sudah salah. Mau menolong orang bisa jadi malah kita yang disalahkan. Karena memang di lingkungan yang sudah nggak benar. Kita mau menolong orang yang mungkin sedang kerampokan, yang dirampok satu orang, yang ngerampok 3 orang. Saudara juga mungkin sedang dalam keadaan yang tidak siaga. Perempuan mau nolong, ya nanti nolong juga akhirnya saya juga yang kena masalah. Pilihan kita apa saudara? Pilihan kita diem kan? Gitu. Minimal kita bilang, "Duh Tuhan, tolonglah ibu itu, Tuhan lepaskan dari singa-singa yang jahat." Gitu. Serba salah saudara. Kita mau jujur, malah justru orang bisa pelintir kitalah yang berbohong. Kita hidup di dunia yang sudah tidak benar. Tetapi kalau di dalam dunia yang tidak benar ini, saudara masih mau berpikir yang benar, itu yang dicari sebenarnya. Berpikir secara layak, saudara. Orang boleh nggak benar dan saudara mungkin taruhlah boleh mau tidak mau ikut menyesuaikan diri karena itu. Tapi tetap mikirlah yang benar. Untuk apapun pikirkan semua dengan benar. Melayani pikirkan dengan benar. Saya mau melayani dengan cara bagaimana? Saya datang ke kebaktian, pikirkan dengan benar. Saya ini kebaktian itu mau cari apa? Kalau perlu saudara sekali-sekali bikin daftar di rumah. Hari Minggu kebaktian, apa yang saya cari? Gitu kan. Apa yang saya cari? Saudara buat dulu pertama oret-oretan dari daftarnya itu. Tuhan, apalagi teman, makan, ngobrol, apalagi sebentar. Santai, relax gitu. Coba saudara daftarin. Lalu kemudian saudara buat urutan. Siapa yang harus saudara taruh di tempat? Cuman satu saudara. Yang menghambat kita ketemu dengan Tuhan itu cuman keberatan kita sendiri. Bukan prosesi. Kelihatannya banyak bener Tuhan kasih korban ada 5 ya. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, penghapus dosa. Tuhan banyak sekali. Itu kan kelihatan banyak kalau ada pelanggaran. Betul nggak? Kalau nggak ada pelanggaran, ada nggak aturan ini? Nggak ada. Tidak ada pelanggaran, tidak ada persyaratan dipenuhi, saudara. Karena pelanggaran lah makanya jadi banyak. Karena bikin maunya sendirilah maka jadi repot. Kalau kita ikut dengan maunya Tuhan sebenarnya, saudara layak berpikir, tahu cara menginventaris sebuah kegiatan, saudara. Percayalah saudara, hubungan kita dengan Tuhan tuh lebih cepat, lebih gampang, gitu. Tidak ada karena ada hambatan, sama sekali tidak ada. Ketakutan kita saja yang justru membuat seolah, wah nggak gampang nih kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Gampang saudara. Pertanyaannya sebanyak apa Tuhan kita pikirin? Itu saja loh saudara. Karena kalau tidak, takutnya kita sudah merasa seperti lebih dekat dengan Tuhan. Kita sudah merasa kita sudah cukup rohani. Kita merasa kita sudah dekat dengan kesempurnaan. Padahal kita masih jauh. Bikin dosa pun masih sering. Harusnya kan dengan korban-korban ini dosa dieliminasi. Orang Israel jadi makin takut. Setiap bikin dosa ruginya banyak loh ini. Gitu.
Harusnya kan seperti itu. Kalau dunia seperti itu kan indah ya. Dan saya pikir kalau dunia memang bisa mengupayakan hal seperti itu, mungkin Tuhan datang bisa lebih lama kali. Bisa dia tunda. Kenapa? Baik-baik saja. Karena Alkitab bilang kenapa harus dipercepat waktu Tuhan datang. Karena dunia ini makin lama makin tidak baik. Nah, tapi jangan sampai karena memang Tuhan, kalaupun Tuhan percepat waktu karena dunia tidak baik, begitu dia datang, Losufan yang paling banyak gak baiknya. Waduh, udah kita mana kecil lagi saudaranya, begitu dihitung cepat habis gitu loh. Ya. Jadi biarlah kalau nama kita disebut itu, wah kita ada sebagai kelompok orang yang mulai dari mikir yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, melayani juga baik, semua baik, enak gitu. Jadi walaupun dikit tapi banyak yang harus dipuji, kan lama juga. Walaupun kita cuma taruhlah 30 orang, tapi 30 orang ini harus juga dipuji, kan lama juga. Daripada hanya menghitung orang yang gak baik, 30 cepat saudara nih. Nih gak kepake, habis itu 1 menit saudara. Tapi 1 kepake nama disebut, wah luar biasa. Ini hambaku yang luar biasa. Lama kita menjadi pujian. Belajar supaya apa yang tidak pernah dituai oleh Tuhan dari umat Allah. Ya, tidak pernah dituai oleh Tuhan dari umat Allah. Dituai di tempat ini. Dituai dari hidup saudara dan saya. Haleluya.